Ingat saudara, orang percaya, gereja Tuhan, jangan susah melihat orang senang dan jangan senang melihat orang susah. Tapi Paulus mengajak dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Damai di hati, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Kembali kita ada dalam perenungan bacaan Gemim di sepanjang minggu berjalan. Dan kali ini sudah ada di minggu Advent yang ketiga. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Kau perkenankan bagi kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Di minggu Advent yang ketiga ini, biarlah Roh Kudus menolong kami. Ketika firman disampaikan, kami boleh memahami, terlebih menjadi pelaku firman yang setia. Hamba yang terutus berserah, biarlah Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi berkat kepada semua orang yang menyaksikan lewat video ini. Di dalam nama Yesus, firman yang menjadi manusia. Amin. Perenungan kita di sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 13 sampai 19 Desember 2020. Hendak kita baca dan renungkan dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara, perenungan kita di saat ini tentu terambil dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Mazmur. Saudaraku, kurang lebih 1 minggu lagi kita akan memasuki hari besar kita bersama, yaitu hari Natal. Kata persiapan tentu sangat melekat dalam pikiran kita menjelang Natal. Tetapi persiapan seperti apa yang kita lakukan? Apakah semua persiapan yang kita lakukan hanya terbatas pada persiapan materi? Hanya terbatas pada persiapan jasmani, duniawi, dan persiapan yang terutama, yaitu persiapan rohani atau persiapan hati kita, disepelekan, bahkan dilupakan? Saudaraku, menghayati minggu Advent yang ketiga ini, gereja dihentar dengan tema perenungan siapkan diri menerima Raja kemuliaan. Menyiapkan diri bukan sekedar menyiapkan hal-hal lahiriah atau jasmania, tetapi yang paling esensi dari diri manusia adalah persiapan hati. Bacaan kita terdapat dalam kitab Mazmur. Dalam bahasa Ibrani, Mazmur dari kata Tehilim yang berarti nyanyian-nyanyian pujian,
atau puji-pujian. Dalam Septuaginta atau terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, kitab ini disebut psalmos, yang berarti memetik, yang dipahami sebagai nyanyian-nyanyian yang diiringi oleh alat petik. Sebagian besar mazmur dalam kitab ini ditulis oleh Daud. Dijelaskan dengan adanya penjelasan di bagian awal mazmur dengan tulisan Mazmur Daud atau dari Daud. Selain itu ada juga mazmur yang ditulis oleh Asaf, yakni pemimpin paduan suara Daud. Kemudian ada juga oleh mereka yang berhubungan dengan kaum Lewi, seperti anak-anak Korah dan Yedutun. Bahkan ada mazmur yang diyakini dari Musa, juga dari Salomo. Juga didapati tidak sedikit mazmur yang ditulis oleh penulis anonim atau tanpa nama. Di dalam kitab Mazmur, selain pujian, didapati juga bentuk doa yang diilhami oleh Roh, ditulis secara umum untuk menyatakan perasaan mendalam hati sanubari kebanyakan manusia dalam hubungan dengan Allah. Bentuk-bentuk doanya pun beragam, antara suka duka, pahit manis, jatuh bangun dalam kehidupan manusia, seperti kepercayaan, kasih, ucapan syukur, pujian, dan kerinduan akan Allah. Kerinduan akan persekutuan yang erat dengan Allah. Juga ada ungkapan-ungkapan kekecewaan, kesesakan mendalam, ketakutan, kekhawatiran, penghinaan, seruan pembebasan, harapan kesembuhan, pengakuan dosa, atau juga permohonan dibenarkan. Dan yang paling menarik dalam kitab Mazmur juga didapati nubuatan tentang Sang Mesias yang kemudian tergenapi dalam Perjanjian Baru. Dari 150 pasal dalam kitab Mazmur, kitab ini bisa dibagi menjadi 5 kitab menurut pembagian pasalnya. Kitab yang pertama, Mazmur 1-41, kitab yang kedua Mazmur 42-72, kitab yang ketiga Mazmur 73-89, kitab yang keempat Mazmur 90-106, dan kitab yang kelima Mazmur 107-150. Saudara, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam pasal 24 ayat 1-10 yang masuk dalam bagian kitab yang pertama. Nah, bacaan kita berisi tentang pengalaman Daud atas kemenangan perang yang ia alami, yang membawa ia kembali ke Yerusalem, yang ia yakini atas pertolongan Tuhan. Karena itu kita mendapati gambaran akan Tuhan yang diungkapkan Daud, mulai ayat 1 dan ayat 2, bahwasanya Tuhan adalah yang empunya bumi serta isinya. Tuhan diam di dalamnya, sebab Tuhan yang mendasarkan bumi, atau yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Tuhan juga digambarkan bagaikan prajurit perang. Di ayat 8 dikatakan Tuhan jaya dan perkasa dalam peperangan. Selanjutnya ayat 3-6 merupakan sebuah pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan tentang siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempatnya yang kudus. Gunung Tuhan di sini menunjuk kepada Gunung Sion, tempat bait Allah Yerusalem. Karena itu, bait nyanyian ini sering dinyanyikan oleh kaum Lewi dalam liturgi perayaan keagamaan saat jemaat atau orang Israel berjalan naik menuju bait Allah di Gunung Moria, Yerusalem. Jawaban dan pertanyaan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan dijawab di ayat 4-6. Yang pertama, disebutkan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Yang kedua disebutkan di ayat 6 adalah angkatan orang yang menanyakan Tuhan dan yang mencari wajah Allah Yakub. Orang-orang yang demikian yang disebut di ayat 5 akan menerima berkat Tuhan, keadilan dari Allah, dan akan diselamatkan. Dalam Mazmur 15, bagian ini dijelaskan dengan lebih luas lagi. Bahkan dikatakan orang yang demikian tidak akan goyah selama-lamanya.
Selanjutnya ayat 7-10 pada awalnya merupakan pujian atas masuknya Daud ke Yerusalem setelah kemenangan besar dalam 2 Samuel 19 ayat 15. Di kemudian hari bait ini merupakan sebuah ungkapan pujian liturgis berbalasan yang dinyanyikan antara jemaat yang memasuki bait Allah dengan kaum Lewi di bait Allah. Adapun pintu-pintu gerbang dan pintu-pintu berabad-abad di sini menunjuk pada pintu gerbang bait Allah yang dipersonifikasi mengangkat kepala untuk menyambut Sang Raja kemuliaan. Bagian ini juga merupakan ungkapan pengharapan mesianik, nubuatan kedatangan Sang Mesias, suatu saat penuh kemuliaan karena kedatangannya sebagai Raja kemuliaan yang sanggup mengangkat pintu-pintu berabad-abad. Bahwasanya saat Mesias datang kembali, maka seluruh penghuni segala abad akan menengadah kepada Dia Sang Raja kemuliaan. Itu dalam Matius 25. Saudaraku, dari perenungan saat ini kepada kita hendak diingat-ingatkan lagi bahwa minggu-minggu Advent menjelang peristiwa Natal yang kita rayakan setiap tahun dengan berbagai persiapan-persiapannya, jangan membuat kita melupakan persiapan kita akan kedatangan Sang Raja kemuliaan pada hari penghakiman nanti. Kita diingatkan tentang siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Gunung Tuhan di sini bukan lagi terbatas berbicara tentang gunung Tuhan di Yerusalem yakni bait Allah, tetapi gunung Tuhan dan Yerusalem yang jauh lebih mulia. Itulah Yerusalem baru dan sorga baka yang menjadi pengharapan kita semua. Apakah kriteria orang-orang yang bisa masuk dalam bacaan ini sudah ada pada kita? Sudah kita sementara usahakan atau bahkan belum sama sekali kita lakukan? Mari di minggu Advent ketiga ini menjelang hari Natal pada tanggal 25 Desember nanti, kita semakin meneguhkan iman kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang Daud katakan sebagai yang empunya bumi serta segala isinya, bahkan diam di dalamnya, karena Tuhan yang mencipta bumi dari tidak ada menjadi ada. Dengan itu membuat kita semangat merayakan Natal meski masih dalam pandemi, untuk beriman pada Tuhan yang punya kuasa atas pandemi ini. Atas izinnya pandemi ini ada di dalam dunia, maka Ia yang empunya bumi juga pasti akan mengizinkan pandemi ini suatu saat akan berakhir. Kita hanya harus tetap berpengharapan dalam iman yang teguh dan tetap taat pada protap yang ada, agar membantu dalam putusnya mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Situasi mengejutkan yang terjadi pada saudara-saudara kita yang beriman di Sigi, penyerangan-penyerangan, teroris, jangan menyurutkan iman kita, karena kita punya Tuhan yang digambarkan Daud sebagai prajurit yang jaya perkasa dalam peperangan. Tetap percaya pada pertolongan dan keselamatan yang pasti menjadi milik orang-orang yang taat sampai mati. Dan menyambut hari Natal, sebelum kita mempersiapkan persiapan lahiriah, baju apa mau pakai di hari Natal, sepatu apa mau pakai, tas apa mau pakai, model rambut bagaimana. Yang terpenting dulu kita siapkan hati kita. Hidup kita, apakah kita sudah membersihkan hati kita? Sudah memurnikan hati dengan kasih dan damai dari Kristus? Ataukah hati kita masih dipenuhi berbagai kecemaran, iri, dengki, dendam, amarah, kepahitan yang akan menghalangi kita merasakan kasih dan damai dari Yesus di hari Natal? Saudaraku, sudahkah tangan kita bersih dari perbuatan-perbuatan tercela? Bicara tangan tentu bicara perbuatan. Apakah kita masih hidup dalam perbuatan daging yang diungkapkan dalam Galatia 5 ayat 19-21? Apakah kita masih suka berbuat dosa dan menjadi batu sandungan? Sudahkah kita ada dalam angkatan orang-orang yang menanyakan Tuhan dan mencari wajah-Nya? Yang berarti kita setia bersekutu dengan Tuhan, rajin beribadah, berdoa, baca firman, dan taat pada kehendak Tuhan.
Ataukah yang kita lakukan hanya sibuk mencari harta duniawi, apalagi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan untuk hari Natal? Banyak orang bekerja terus-menerus tanpa menghormati Tuhan Sang Pemberi berkat. Mereka tidak pernah punya waktu berdoa, beribadah, apalagi membaca Alkitab. Yang dipikirkan bagaimana mendapat uang untuk keinginan-keinginan duniawi. Saudara, bacaan saat ini jelas mengingatkan yang akan mendapat berkat Tuhan, keadilan dari Tuhan, bahkan keselamatan dari Tuhan adalah mereka yang bersih tangan dan murni hatinya, yang setia menanyakan Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Itu dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 11, Mazmur 105 ayat 4, dan Matius 6 ayat 33. Mungkin ada yang menjawab, oh no, sampai saat ini saya bisa hidup dalam dosa, tidak beribadah, berdoa, baca firman, jalan sesuai kehendak hatiku, toh tetap aman, kuat, dan kaya malah. Saudaraku, saya bertanya kepada saudara, sampai kapan? Saudara yakin saudara hidup untuk selamanya? Tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya saleh saja, seperti Abraham, Yusuf, Musa, Daud, bahkan Salomo yang agung itu pun berakhir, saudara. Dari mereka yang hidupnya kemudian jauh dari Tuhan, Saul yang ditolak Tuhan, raja yang jahat seperti Raja Ahab, bahkan di zaman Tuhan Yesus seperti Herodes, Pontius Pilatus, dan dari sisi kepemerintahan secara khusus di Indonesia, Soekarno, bahkan Soeharto pun berakhir. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara? Karena itu saudara, jangan terlalu sombong dengan hidup yang hanya sementara ini. Seharusnya di dalam dunia adalah tempat kita mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Pemerintahan dunia adalah tempat kita belajar taat pada pemerintahan yang sebenarnya, yaitu pemerintahan Kristus. Dan usaha mendapat harta di dalam dunia jangan membuat kita lupa mengumpulkan harta surgawi dalam Matius 6 ayat 19 dan 20. Karena itu siapkan diri kita sejak sekarang ini demi untuk saat datangnya Sang Raja Kemuliaan, agar kita semua layak naik ke gunung Tuhan, Yerusalem baru. Saudara, kita baru saja melewati pilkada, sudah terpilih oleh rakyat para pemimpin, baik di provinsi tapi juga di kota kita masing-masing. Mari bagi yang pilihannya tidak menang, berbesar hati dan bersama-sama dengan mereka yang terpilih kembali dalam persatuan menopang para pemimpin yang sudah terpilih. Dan bagi yang pilihannya menang, bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah memberi kemenangan dan berkenan atas pemimpin yang terpilih. Kembalikan pujian dan hormat kepada Tuhan. Jangan memprovokasi situasi dengan ungkapan-ungkapan bullying bagi yang kalah. Jangan sombong apalagi menakut-nakuti mereka yang tadinya tidak memilih dengan konsekuensi politik. Ingat saudara, orang percaya, gereja Tuhan, jangan susah melihat orang senang dan jangan senang melihat orang susah. Tapi Paulus mengajak dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang terpenting dengan hati yang bersih, pikiran yang positif, dan perbuatan yang baik, kita bersama-sama masuk dalam persekutuan sebagai umat Tuhan, gereja milik Tuhan dalam merayakan hari Natal. Dalam suasana penuh kasih, baku-baku baik, baku-baku sayang, sehingga tercipta suasana kedamaian, agar kita bisa duduk bersama, beribadah bersama, menyanyi bersama, berdoa bersama, dan merenungkan firman bersama, menghayati kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus, yang kehadirannya sudah membawa kepastian ada hidup yang kekal. Karena itu mulai sekarang ini, mari persiapkan diri, terlebih persiapkan hati, persiapkan seantero hidup, menerima Raja Kemuliaan. Selamat menghayati Minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.
Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.